cyber security lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti Anda bisa pakai ini buat dasar buat belajar cyber security dan sebagainya di bisa.ai itu. Oke. Kalau pengen cari yang free-free gratisan, saya bisa diakses materinya. Kuliahnya ada di Open Course ITTS ACID dan ini bisa mudah-mudahan jadi dasar yang lumayan nantinya. Anda masuk ke kuliahnya cyber security. Mana ini dia cyber security. Saya pengen ngasih lihat materinya kira-kira seperti apa sih intinya. Yang jadi masalah paling besar waktu saya ngajar cyber security adalah kebanyakan orang pengennya belajarnya hackingnya doang gitu. Jadi belajar hacking sah-sah aja sih. Cuman kalau buat cyber security Anda perlu belajar lebih dari hacking, kira-kira kayak gitu. Dan yang di masalah besar adalah sebagian besar orang waktu belajar cyber security eh, pengetahuan tentang jaringannya juga masih minimal. Jadi kalau di kuliah saya di cyber security biasanya mau nggak mau saya kepaksa ngajarin bagian networknya saya tambahin. Oke. Jadi saya tambahin sedikit tentang networknya, saya tambahin lumayan. Di sini ada tentang simulator jaringan, IP versi 6, routing, ada advanced routing, ada tentang cara bikin Telkom sendiri, ada ngukur jaringan dan network programming. Network programming itu IoT. Bagaimana kita Internet of Things dan sebagainya, bagaimana cara kerjanya. Ini yang ditambahin sih. Nah, kemudian setelah ini ngerti, mau nggak mau kita kepaksa belajar masuk neraka dulu. Jadi nggak mungkin seorang cyber security, nggak mungkin seorang polisi bisa nangkep maling tanpa tahu bagaimana maling itu kerja. Jadi kepaksa diajarin masuk neraka. Ini masuk neraka semua nih urusannya. Oke. Jadi intro hacking, persiapan hacking, footprinting, intelijen, menyadap, hacking wireless, attack password, attack database, device web segala macam. Banyak materi yang nggak bisa dikasih di sini karena terlalu vulgar banget. Contoh yang vulgar adalah bagaimana caranya kita bikin trojan dan masukin trojan ke HP supaya kita bisa menyadap WhatsApp orang di HP orang. Nah, itu kan vulgar banget ya. Tapi ada teknik-tekniknya. Jadi itu yang sering kali ditanyain orang-orang gimana sih caranya. Waduh, waduh, waduh. Dan saya sudah ditegur kemarin sama YouTube. Satu video saya di delete sama YouTube karena terlalu vulgar katanya. Padahal nggak vulgar kalau menurut saya, tapi ya susah lah. Yaudah, jadi diajarin juga belajar, kemudian baru belajar masuk surganya di sini. Overview, ini kenapa nggak bisa aduh. Oke, overview cyber security, vulnerability analysis, kemudian server security, firewall, secure shell, secure copy, ini bagaimana kita enkripsi segala macam, bikin VPN, web application firewall, pertahanan host, dan intrusion detection system, kemudian kita cara nge segala macam di sini, sampai sini. Ini yang cyber security-nya. Nah, kalau Anda bisa melewatin dengan baik yang ini, ada dua pilihan besar di karir kita sebagai cyber security. Yang satu adalah forensik, yang satu lagi adalah auditor ISO 27001. Oke. Information Security Management System itu adalah ISO 27001, satu lagi forensik. Jujur, kalau forensik duitnya lebih gede sih, terutama kalau forensik bank. Karena bank nggak mau nama baiknya tercemar, jadi mereka harus cari barang bukti dan mereka bersedia bayar mahal untuk ahli forensik untuk mencari barang bukti tadi. Jadi forensik duitnya kenceng kalau mainannya bank. Beberapa temen tuh ordernya ratusan juta sih, kerja seminggu. Parah, parah banget. Kalau Information Security Management System atau auditor ISO 27001 itu ordernya iya bisa segitu juga, cuman kerjanya 3 bulan. Jadi rate-nya sama, cuman waktunya beda. Yang satu seminggu, yang satu 3 bulan. Beda lah, per harinya lain itu sebenarnya gitu. Tapi rate-nya hampir sama sih. Tapi itu yang di swasta ya. Kalau untuk merah putih biasanya rate-nya UMR sih, kira-kira kayak gitu. Seringkali kita rate-nya 2M sih. Makasih Mas. Wah, lah, lah, ya udah nasib. Nah, ini buat ujungnya.
Cuman yang jadi masalah besar, serangan banyak terjadi pada manusia hari ini karena orang banyak kerja dari rumah, work from home. Jadi tadinya pegawai itu dipertahankan oleh orang-orang IT di kantor. Jadi orang IT bikin pagar, bikin benteng di kantor dan sebagainya. Oke, aman. Nah, cuman kan sekarang kita banyak work from home kan, mateng loh. Jadi serangannya di manusia. Akhirnya kepaksa kita harus ngajarin orang-orang ini buat internet safety buat usernya karena serangannya di sana. Oke. Nah, saya waktunya cuma sekitar sejaman ini, jadi saya nggak akan terlalu banyak masuk ke detail. Saya kasih fondasinya supaya anda bisa belajar dengan enak sih, sebenarnya intinya itu. Cuman fondasinya paling gampang sih kalau bisa belajar seperti ini online, banyak yang free juga. Dan kalau pengen copy perpustakaan saya, bisa di copy perpustakaan saya. Saya belum masuk ke perpustakaan saya. Coba saya sudoku dulu. Saya tempel dulu server saya yang ada di depan. Ini saya lagi nempel perpustakaan saya. Ih, mati ya. Perpustakaan gue mati. Nggak bisa gue tempel. Iya, coba ping. Hidup 9, hidup. Server 9. Wah, seru ini. Oh, hidup. Oke, bisa ditempel. Jadi perpustakaan saya tidak ada di komputer ini. Komputer yang saya pakai buat presentasi adanya di 2 lantai di atas saya sih sebenarnya. Ini di rumah sih. Saya akan masuk ke perpustakaannya. Sorry salah. VAR mana V? PQRSTU V. VAR data library 2. Books cyber security. Ada hacking, ada cyber security ya. Kita masuk ke hacking dulu. Ini buku-buku A B C D E F G. Ini buku-buku hacking ya. Oke, lagi di loading dari server, diambil datanya, dia lagi loading. Nanti kita bisa lihat nih ada carding, ada sertifikat ethical hacking, ada hacking book, hacking tutorial. Ini masih folder, ada yang berbentuk buku seperti ini juga ada. Ada client side attack defense segala macam. Oke, jadi ini buku-bukunya banyak banget, jangan khawatir. Anda silahkan ngopi kalau mau. Total mungkin sekitar 300 gigaan sih kalau pengen ngopi yang cyber security sama hacking ya. Saya akan coba masuk ke cyber security. C mana C? C A B C D E F. Ini kriptografi cyber. Ini dia. Cyber security. Saya akan klik sembarangan nanti salah satu buku aja. Dia lagi loading dulu, dia ambil dari server ke komputer saya di sini. Dan nanti kita bisa, saya akan kasih lihat bukunya, contoh buku aja ya. Contoh. Lama banget ya. Berarti buku cyber security lebih banyak daripada hacking. Parah banget. Parah banget. Wow. Oke, ini udah masuk. Ini saya ke bawah aja. Paling enak kalau cari-cari buku adalah cari kata kuncinya ini, Damis. Nah, cari yang ada Damisnya ini banyak lagi. Cybersecurity for Dummies, Blocking Spam Firewall for Dummies, Next Generation Firewall for Dummies. Jadi cari buku yang Damis gini. Oke. Protecting Yourself Online, GDPR, Manage Data Risk for Dummies, segala macam. So, saya cari nah ini aja ya. Getting an Information Security Job for Dummies. Jadi bagaimana cari dapat kerjaan Information Security Job for Dummies. Nah, ini barangkali butuh buat kita semua lah ya. Gimana dapat job kerjaan akhirnya dapat rezeki, kira-kira kayak gitu. Nih udah ada. Nah, nih so you want to be infosec profesional. Terus bagaimana supaya semuanya benar, kemudian cari organisasi yang benar, bagaimana caranya supaya kita bukan di hire tuh, bukan dilamar, apa sih, di hire. Bahasa Indonesianya nggak tahu, gue lupa. Oke. Nah, ini bisa dibaca di sini sih. Ini kalau ini buku cyber security yang nggak terlalu techy banget. Ini lebih ke banyak kata-katanya. Nah, ini bukunya enak banget, kalau Damis itu enak banget sih. Oke. Jadi saya sarankan buat baca buku-buku for Damis seperti ini. Beres ya? Sip. Nih, jadi ini referensinya. Kalau nanti sorry, saya harus monitoring chatting dari, saya stop dulu share-nya supaya saya bisa keluarin chat.
Oke, chat saya buka. Oke, saya share screen lagi. Minta maaf di sebelah kanan bawah ada kotak hitam, itu chatting lagi saya monitor. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Oke. Eh, Oke, jadi ini tadi referensi-referensinya. Nah, sekarang saya pengen nulis di chatnya adalah kalau ada apa-apa silahkan nanya saya di Twitter, Ono W Purbo, Twitternya, atau pakai email ono.indo.net.id. Tadi kalau kita lihat kuliahnya ada di ITTS, saya tulis saja ya, Open Course ITTS ACID. Saya juga ada email di ITTS. ITTS. ITTS adalah Institut Teknologi Tangerang Selatan. Dan kebetulan kita lagi berjuang supaya kuliah-kuliahnya di free in semua sih. Jadi taruh di open course. Jadi Anda boleh ngambil sih eh, free. Tapi kalau mau dapat ijazah sarjana, kalau Anda nilainya di atas 90, free lagi sih. Kuliahnya juga free, sarjananya bisa free. Cuman kalau Anda di bawah itu ya bayar SPP. SPP-nya nggak mahal juga, 275.000 sebulan. Oke, ini kira-kira kayak gini. Jadi ini cara ngubungin saya kalau ada apa-apa. Referensinya bisa di copy, akses kuliahnya bisa diakses free semuanya. Nah, sekarang apa yang kita alat-alat apa aja yang perlu kita siapkan supaya kita bisa belajar cybersecurity tadi. Tadi kalau kita lihat kita belajar jaringan, kita harus belajar masuk neraka, kita belajar masuk surga, terus juga nanti bisa di forensik dan sebagainya. Oke. Tool yang paling gampang namanya ini VirtualBox. Jadi ini dibutuhin banget VirtualBox, tapi saya harus jujur dulu, VirtualBox ini baru saya install ulang. Jadi saya nggak tahu ini saya punya masalah nggak nih hari ini. Mudah-mudahan nggak ada masalah karena ini saya baru install ulang banget kemarin. Karena entah kenapa dia ngehang kacau, akhirnya saya format, bukan saya format sih, saya install ulang aja VirtualBox-nya. Di sini kalau kita lihat ada banyak komputernya, ada server korban, ada Kali Linux, ada mikrotik segala macam, ada server kosong, apa segala macam. Oke. Jadi kalau kita lihat ada router, kebetulan ini mikrotik routernya. Ini oh ya ini semua free ya. Jadi ini semua nggak usah pakai duit buat dapetinnya. VirtualBox-nya juga free, nggak usah pakai duit. Mikrotik bisa di-download dari sini. Cari aja mikrotik.com. Mikrotik.com. Oke. Mikrotik.com. Kemudian nanti itu filenya bentuknya file OVA. OVA itu bisa langsung kita install di ini apa sih namanya VirtualBox. Jadi kalau masuk ke mikrotik.com, klik soft. Ini ada saya gedein dikit. Ini ada software, klik aja software. Nanti di bagian software agak ke bawah dikit, router OS bukan, ke bawah lagi. Ini ada cloud hosted router, klik cloud hosted router. Kita ambil yang OVA template biasanya. Oke. Saya ambil OVA template, bisa ngambil template yang 6486. Kalau berani mati silahkan ambil yang versi 7. Oke. Cuman laporan di saya versi 7 itu katanya sih ini rada nggak stabil sih. Bagusan yang 6448 ini. Gitu ya. Nah, itu mikrotik. Satu lagi yang dibutuhin juga adalah Kali Linux. Tapi pilihannya banyak, tidak harus Kali Linux. Anda bisa ngambil Kali Linux, bisa ngambil macam-macam lah. Eh, Kali Linuxnya bisa masuk ke download, terus kita ambil. Oke. Di sini ada ISO untuk PC, ada buat virtual machine, ada buat ARM. ARM tuh buat handphone, buat Raspberry Pi dan sebagainya bisa diambil free, gratis. Saya lebih suka ke ISO sih sebenarnya. Kalau saya pribadi saya ambilnya ISO terus saya install ulang. Si Kali Linuxnya saya install ulang di VirtualBox. Tapi kalau males bisa aja VirtualBox-nya ambil aja VirtualBox image ini dan kita bisa taruh di VirtualBox langsung jalan. Oke, ini beres. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, udah gitu satu lagi saya kalau lagi belajar kita butuh sasaran buat kita pukulin. Ibaratnya kalau orang main tinju kan butuh
apa sih namanya, apa apa sensek, apa eh, apa itulah yang dari sensek itu yang buat dipukulin ya, buat tinju-tinjuan itu ya. Jadi kita butuh kayak gituan. Nah, ini yang paling gampang, mungkin yang paling gampang adalah Metasploitable. Kata kuncinya. Metasploitable silahkan di-download. Ini paling gampangnya ini. Dan ini download free. Dalamnya sudah banyak aplikasi yang bolong. Bisa dihack dan sebagainya. Salah satu aplikasi yang kita bisa pakai buat latihan adalah DVWA. Oke, 1.10. Oh, yang baru 1.10 ya? Oh, oke, menarik. Ntar harus saya coba-coba nih 1.10. Kayaknya baru banget nih. 21 hari yang lalu. Wah, menarik. Ntar saya harus cobain. Jadi DVWA ini adalah aplikasi web yang vulnerable. Jadi DEM vulnerable web apps. Jadi aplikasi web yang sangat DEM itu sangat vulnerable bolong. Jadi kalau latihan serangan kalau bisa ya pakai aplikasi yang bolong aja, jangan pakai aplikasi yang ini kejadian sih waktu itu saya ngajarin orang, udah gitu orangnya ditanya sama komandannya, tolong demoin apa yang Ono ajarin. Wah, dia install WordPress yang masih baru. Ya, kalau WordPress baru mah nggak ada bolongnya ya. Diserang kayak gimana juga nggak bisa. Langsung komandannya marah-marah. Ya gimana? Kan gue juga cara ngajarnya juga aplikasinya dibolongin dulu. Pakai aplikasi yang bolong baru kita bisa serang. Jangan aplikasi baru lu serang ya. Nggak bisa lah. Itu kira-kira. Beres ya? Nah, saya sendiri, saya biasanya tidak pakai ini, tidak pakai Metasploitable, tapi saya bikin semua sendiri dari nol. Jadi Anda bisa lihat catatannya ada di Ono Center Wiki. Nanti kita bisa lihat Kali Linux. Di sini ada server korban. Ini ada server korban. Cara bikinnya diterangin di sini satu-satu. Tapi kalau Anda nggak mau, nah ini kelihatan saya masih pakai DVA 1.9. Padahal DVA-nya baru 21 hari yang lalu udah naik ke DVA 1.10. Ini belum pernah saya coba sih. Saya pengen nyoba ntar. Baru lihat soalnya. Jadi tapi cara-cara nginstall-nginstallnya kayak ini DVA, cara nginstallnya kayak gimana, ada catatannya, cara nginstallnya kira-kira kayak gini sih. Bisa diikutin. Oke, cuman hari ini saya nggak akan mau jelasin, nggak akan demoin cara nginstallnya, saya akan langsung pakai aja. Oke, nah cara makainya, untuk makainya saya pakai yang namanya GNS3. Oke, saya pakainya GNS3. Minta maaf nih, mungkin nanti mudah-mudahan nggak lupa ya saya ngomong apa aja. Tadi kalau diingat kita perlu yang namanya VirtualBox, kita perlu yang namanya Kali Linux, kita perlu namanya Mikrotik, kita perlu yang namanya Metasploitable, kita perlu yang namanya DVWA, kita perlu yang GNS3. Tolong diingat di kepala, tapi jangan khawatir, Anda bisa lihat rekaman videonya, mudah-mudahan nanti jadi ingat lagi. Nah, GNS3 ini bisa di-download juga, free juga. Jadi yang saya omongin semua free semua, nggak pakai duit semua ya. Ada yang versi Windows, ada yang pakai Mac, ada yang Linux. Bisa di-download semuanya. Saya pakai yang Linux. Tampilannya kira-kira kayak gini GNS3. Kalau VirtualBox adalah fungsinya untuk menjalankan komputer dalam komputer, virtualisasi komputer. Kalau yang GNS3 fungsinya adalah untuk menyambungkan komputer itu satu sama lain, kayak bikin jaringan GNS3. Oke, saya akan bikin jaringan buat belajar yang sederhana aja. Saya akan pasang cloud di sini. Kemudian saya pasang server korban. Oke, ini saya rename aja ya, konfigurasi saya rubah, ini namanya korban. Korban. Ini RAM-nya 1 GB, RAM saya agak gede sih di sini, jadi masih oke lah. Terus saya butuh Kali Linux di sini. Oke, konfigurasi di sini Kali. Ini RAM-nya saya pakai 3 GB, rada boros, saya kecilin aja ya biar rada enak. 2048 lah. Oke. Networknya cuma 1 LAN card. Oke, apply. Dah. Nah, ini saya mau bikin di dalam satu jaringan yang sama. Kita punya pilihan pakai di sini ada router Mikrotik, atau kalau mau sederhana aja kita pasang switch aja. Saya akan pasang switch aja di sini. Jadi teknik belajar gini aja ya.
teknik belajarnya kita bikin jaringan sendiri. Dengan server yang mau diserang sebelah sini, ini boleh juga pakai Metasploitable. Oke. Kita bisa, ini mudah-mudahan nggak ada masalah nih, soalnya ini belum bisa sambungkan. Jadi harus disambungin sih sebenarnya antara Mikrotik dengan si VirtualBox. Saya akan tes bisa nggak nyambung ya. Edit preference. Oke. Jadi kita bisa ngasih perintah ke si GNSRI supaya ngomong ke VirtualBox. Ini lagi ngomong. Saya akan klik new. Dia ngomong nih sekarang. Dia nanya ke VirtualBox. VirtualBox punya mesin apa aja yang belum pernah saya masukin. Ini ada mesin-mesin yang belum masuk ke sini. Ada Ubuntu Server 20.04 IoT Test. Saya bisa klik ini supaya bisa dimasukin dalam GNS3. Cuma gitu aja, finish. Ini masuk nih sekarang. Oke. Saya apply, masuk nih. Udah cuma gitu doang cara masukinnya. Saya ulang ya. New. Dia langsung ngomong, ini ada di VirtualBox VM dulu, saya new, udah gitu dia akan nanya yang belum saya masukin mesin yang mana. Oke. Ini misalnya Ubuntu Desktop 20.041 TKSL, saya masukin finish. Gitu aja cara masukinnya. Dan biasanya kalau di router, ini misalnya ini router, saya edit lagi router, saya edit, dan saya biasanya di networknya saya tambahin ini adapternya. Jadi karena kalau yang di VirtualBox adapternya cuma ada satu LAN card, karena komputer saya cuma ada satu LAN card. Cuman kalau saya butuh router, saya butuh LAN cardnya lebih banyak, makanya saya perlu edit dulu networknya, saya bikin 8. Udah gitu ini harus diklik nih, allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter gitu. Udah, kalau udah gitu udah oke, ini apply, oke. Kalau mau nge-delete juga gampang. Misalnya kita delete ya. Ini saya delete cuma gini doang. Delete template. Delete. Tapi di VirtualBox-nya nggak hilang. Ada cuma di GNS3-nya aja hilang. Oke. Ini saya buang-buangin. Saya deletein aja nih yang tadi ya. Ini saya deletein. Delete. Ini ada IoT buat percobaan, saya delete juga lah. Oke. Nah, sekarang saya akan coba sambungkan, mudah-mudahan nggak ada masalah. Switch-nya saya sambungkan ke internet, ke cloud. Sekarang ini korban saya sambungin ke sini sembarangan. Nih, sambungin ke sini. Saya akan nyalain satu-satu, soalnya pengalaman kemarin saya nyalain semua sekaligus, ngehang komputer saya. Lagi demo ngehang, kan stres gue langsung. Kalau ngehang harus dibooting soalnya itu zoom-nya putus semua. Oke, saya start satu dulu, korban dulu, saya start dulu, biar nyala dulu. Nanti setelah korban nyala, baru ini. Oke, udah mulai agak nyala, masih loading. Nah, ini kayaknya udah mulai cukup stabil. Jadi ini saya nyalahin, ini kelihatan hijau dia nyala. Ini masih merah, belum nyala. Sekarang cara nyalahinnya bisa, kalau semua sekaligus, klik yang ini ya. Klik yang start hijau ini, nyala semua sekaligus, tapi bahaya tuh. Langsung memori bisa habis-habisan. Supaya saya aman, jadi saya klik satu, yang ini, nah sekarang saya mouse-nya ke kali, klik kanan, start. Jadi itu cara jalanin satu-satu. Oke. Nah, kali udah akan mulai nyala juga. Nih, kalinya lagi nyalahin. Oke, sip. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Kita loading. Nah, sekarang saya akan ngajarin sedikit teknik buat melakukan serangan ya. Ini tutup. Ini tutup. Tutup. Serangan yang sederhana banget. Ini serangan sederhana aja. Atau bentar, serangan yang susah aja ya. SQL injection ya. Sekalian lah kagok. Anda bisa lihat di, cuman ini kalau udah kayak gini saya agak kesulitan buat, saya nggak berani ngupload ke ini ya, nggak berani ngupload ke YouTube soalnya saya bakal ditegor sama YouTube. Jadi nanti kalau mau ngelihat videonya ada di sini nih, onocenter sakamillennial.id. Jadi silakan lihat di onocenter.sakamillennial.id. Saya ulang lagi atau saya paste nih di onocenter sakamillennial.id, saya paste di chat. Oke, jadi rekaman-rekaman yang vulgar itu saya taruhnya di sini. Di sini Anda bisa lihat ada hacking apa gitu, ya lumayan lah banyak di situ. Dan di sini juga ada rekaman video waktu saya Ono
belajar untuk splicing fiber optik, jangan khawatir. Saya juga belajar. Untuk splicing fiber optik ada rekamannya lah, jadi kita semua bisa belajar rame-rame lah di sini. Oke, jadi silakan. Ini lokasi servernya punya Saka Milenial, itu di Jawa Tengah. Kebetulan itu Pramuka, yang diinisiasi sama Pak Ganjar, gubernur. Kemudian karena Pak Ganjar gubernur, dia bisa akses ke Dinas Kominfo Jawa Tengah, kemudian ada server ini. Kemudian ono temennya Dinas Kominfo Jawa Tengah tadi, terus ono memohon supaya boleh ditaruhin video-video hacking saya. Mereka oke-oke aja, ya udah kita taruh video hackingnya di situ, free. Jadi nggak ada Google AdSense, nggak ada lah di sini mah, kagak ada. Jadi untuk video-video seperti itu saya taruhnya di sini. Oke, saya balikin lagi sekarang ke sini, coba kita lihat. Nih servernya sudah on, coba kita masuk on. Oh. Ini saya cuma mau ngecek IP address sih sebenarnya, IP addressnya berapa supaya bisa saya cek bisa ping atau enggak dan sebagainya. Ini masih belum on bener rupanya. Coba kita lihat yang ini sudah on belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya masuk coba. Mudah-mudahan on beneran ya. Ini nggak tahu nih udah on bener apa. Kalau enggak, saya punya masalah besar nih hari ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Ini lemot nih, kategorinya lemot nih sebenarnya. Oke, bisa masuk. Coba lihat di sini. Ini kelihatan networknya nyambung. Coba kita lihat IP-nya berapa. IP jaringan di rumah saya adalah 192.168.0 sekian. Nah, kalau dia dapat dari router di rumah saya, if config more, ini masalah nih. Nggak dapat IP 192.168 soalnya. Oke, saya akan turn off. Saya akan turn on lagi. Connect. Dapat nggak nih? Oke, coba kita lihat. Waduh, nggak dapat ini. Kacau ini. Wah, kacau ini. Coba kita lihat masuk sini. Ini nggak dapat juga, nggak bisa masuk ini. Kayaknya nggak dapat ini IP deh. Waduh, kacau. Mudah-mudahan coba saya set manual aja IP-nya ya. IP-nya manual 192.168.111.111 misalnya ya. Tapi ini jadi nggak bisa ke internet ya. Coba saya bikin ini aja ya. 192.168.0 berapa ya? Ini biar satu keluarga sama LAN saya aja sih. Dua 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 8 lah, lagi nggak dipakai ini harusnya. Gateway-nya 192.168.0.222. Oke, DNS-nya 192.0.222. Coba apply, matiin, nyalain. Coba kita lihat. Oke, ini 192.168.0.228. Coba kita ping 192.168.0.222. Bisa. Tapi dia nggak dapat IP. Wah, kayaknya IP gue habis apa ya. Ini kayaknya kejadian sama servernya juga nih. Servernya nggak dapat. Servernya nggak dapat IP nih berarti. Alah, 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 alah. Ini nggak bisa masuk ini. Alah. Aduh, parah ini. Oke. Coba kita tes dulu nge-web. Tapi ini server saya nggak bisa nyala nih, kacau nih. Server nggak bisa nyala, kacau. Atau saya akan bikin jaringannya saya rubah ya. Ntar, supaya bisa berubah saya akan pakai router lah, lokal. Ntar. Ini saya tes dulu bisa nge-web nggak. Kalau bisa nge-web saya punya masalah di server aja. Nggak dapat IP dia soalnya. Oh, masuk nih ke internet, masuk. Bisa ke YouTube. Ini Wikipedia.
Oke, nyambung ke internet nggak masalah. Yang jadi masalah adalah si server saya nggak dapat IP address. Nah ini nggak dapat nih. Waduh, waduh, waduh. Rupanya kacau. Ya udah, ini saya akan shutdown, stop, dan ini akan saya stop juga. Close tab. Oke, sudo su shutdown, shutdown, halt minus h adalah halt now. Oke. Saya akan rubah konfigurasinya supaya bisa dapat IP secara otomatis. Ini saya akan buang switchnya, delete. Oke. Saya akan ganti pakai mikrotik. Mikrotik yang ini aja dah, 4. Kenapa 4? Nggak tahu. Soalnya yang satu udah sering banget dipakai, takutnya udah ngaco dalamnya. Nah, sekarang saya akan sambungan dulu mikrotiknya, saya akan sambungkan ke cloud. Terus ini, sorry, ini saya sambungkan ke sini. Wala wala wala, error dia. Wah, kali Linux ya masalah. Bentar bentar, kalinya masalah nih. Coba kita lihat power off. Oke. Aduh, coba coba kita ini dulu ya. Kalau kita punya masalah ya udah, nanti saya akan ganti konfigurasinya. Oke, ini saya delete dulu aja. Oke, saya akan pakai konfigurasi yang sederhana banget supaya kita sukses aja lah hari ini. Ini nggak akan saya pakai, ini nggak akan pakai, ini nggak dipakai. Yes, saya matiin semuanya. Sekarang saya coba masuk sini. Saya masuk ke server korban. Saya akan rubah konfigurasinya tidak pakai GNS3. Sekarang tidak pakai GNS3 saya ubah ya. Soalnya akan masalah. Nah ini kalau pakai GNS3 nggak ada network adapternya, nggak ada. Karena yang kontrol network adapter adalah si GNS3. Ini saya rubah. Saya pakai bridge aja, advance, saya cable connected. Itu kalau kita pakai langsung VirtualBox connect ke jaringan lokal. Oke. Kemudian ini beres, saya jadi nggak akan pakai Kali Linux juga. Jadi ini akan masuk ke LAN saya di komputer ini dan dia akan masuk. Jadi GNS3 nggak dipakai. Soalnya tadi kayaknya saya punya masalah gara-gara si ini siapa namanya? Si VirtualBox-nya saya install ulang. Jadi rewel kayak gitu deh. Coba saya cuma pastiin aja memori cukup, prosesornya 3 core, storage-nya harusnya cukup, networknya cukup, ini nggak perlu, USB-nya nggak ada. Oke, sekarang saya akan coba jalankan aja ini, start normal. Nanti yang jadi Kali Linux adalah komputer yang saya pakai sekarang buat nge-zoom. Jadi saya makanya Ubuntu sih. Ubuntu beda sama Kali Linux. Ubuntu lebih sopan, software-software buat melakukan serangannya hampir nggak ada. Tapi kalau di Kali Linux, software serangannya banyak banget sih. Harusnya tadi saya kasih lihat juga ya. Ya udah, ini Kali Linux saya coba on kan juga. Mana dia Kali Linuxnya? Saya coba lihat settingannya. Saya onin juga lah, biar bisa kita lihat juga ya. Ini bridge, ini cable connected, ini 2. Oke, saya onin juga. Jadi saya on dua-duanya di onin. Tapi saya tidak pakai GNS3. GNS3 matiin aja. Saya langsung jadi si Kali Linux sama server nempel sama interface komputer Ubuntu yang saya pakai sekarang buat Zoom. Tanpa switch, tanpa apa-apa, dia langsung komunikasi sama router internet yang ada di rumah saya. Jadi kita pakai jaringan lokal di situ aja. Oke. Nah ini biar on. Oke, saya akan coba masuk. Mudah-mudahan nggak rewel nih. Alah. Oke.
mudah-mudahan bisa masuk. Tadi sampai sini ngehang dia kan, nggak dapat IP soalnya. Mudah-mudahan dapat IP nih sekarang. Kalau nggak pusing saya. Ini lagi loading Kali Linux-nya. Ini juga loading. Oke. Kali Linux saya maksudnya supaya bisa ngasih lihat ininya ya. Kalau nggak kepaksa saya harus jalanin satu lagi yang namanya Metasploitable. Kalau nggak salah ada Metasploitable di sini. Mana dia? Ini dia. Kondisi off, saya standby dulu. Saya rubah. Oke. Ini prosesornya satu, saya naikin lah ya dua core. Eh, memorinya 2 giga, networknya saya rubah bridge ini ke ENP3S0, saya cable connected. Oke, ini udah standby. Jadi kalau nanti server korban saya nggak bisa nyala, saya pakai Metasploitable. Cuman di server korban tuh udah ada aplikasi buat intrusion detection system segala macam. Jadi kalau mau latihan lebih enak sih. Ini lagi nyalain, ya nggak bisa masuk. Kayaknya masalah besar. Saya punya masalah besar ini, jadi ini nggak bisa jalan dengan baik. Gara-gara si VirtualBox diinstal ulang. Nih, oke. Jadi coba saya masuk dulu. Kalau nggak berhasil juga, kepaksa pakai Metasploitable. Mudah-mudahan nggak ada masalah supaya bisa didemoin teknik serangan segala macam. Oke. Ini udah mulai masuk. Nih, ya nggak bisa masuk. Alah, parah. Jadi saya punya masalah nih kayaknya. Ini matiin aja dah. Coba kita ganti sama Metasploitable ya. Ini saya bunuh. Power off. Matiin komputer yang korban ini. Saya akan masukin Metasploitable. Saya lupa Metasploitable tuh username passwordnya apa. Username and password. Jadi kalau lupa cari di Google. Jadi username-nya MSF admin, passwordnya MSF admin. Mudah-mudahan dia bisa on. Oh, ini udah jalan. Ini lagi jalan si Metasploitable-nya. Oke. Kali Linux ini aplikasinya bisa kita lihat di sini. Nah, ini aplikasinya. Kalau yang normal ini kan aplikasinya kayak yang ada di kiri ini ya. Aplikasinya kayak gini sih. Jadi ada Zoom, ada Google Chrome, ada Excel-nya, ada Thunderbird buat email apa segala macam. Itu yang normal. Cuman saya pakai Kali Linux. Jadi dia tidak normal. Jadi aplikasinya adalah information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack, virus attack, reverse engineering, exploitation tools, sniffing, spoofing, post exploitation, forensic dan sebagainya. Jadi aplikasinya nggak normal. Kalau kita klik information gathering, dia masuk ke yang lebih detail lagi. Bisa DNS analysis, IPS, IDS identification, live host identification, OSINT itu buat open source intelligence, router analysis dan sebagainya. Kalau kita pengen menganalisa kelemahan sistem, kita bisa masuk vulnerability analysis, ada fuzzing tool, VoIP dan sebagainya. Dan ini bagian yang ini adalah yang banyak dipakai sama teman-teman yang auditor ya. Auditor buat security banyak pakai seperti ini supaya kita bisa analisa server yang kita lihat lemah atau enggak. Dia bisa yang ini, yang fuzzing tool segala macam. Bisa juga web application analysis, kita bisa ngelihat. Ini saya tutup lagi biar lebih enak lihatnya. Ada CMS, Content Management System, sama Framework Identification. Dia pakai apa? WordPress, Drupal atau apa segala macam. Bisa crawler dan di brute force, dipaksa kita ngelihat direktori yang ada. Bisa juga kita analisa database segala macam. Coba. Oke. MSF admin. Oke. If config dapat dia 192.168.071. Beres ya? Ya, dapat, mampus lu. Coba kita lihat if config more, saya dapat 228. Coba ping ke 192.168.071, bisa di ping. Nah, teknik serangan yang paling blow on adalah
nyadap sih sebenarnya, kita bisa sadap. Dan ini berbahaya sekali kalau kita sama sekali tidak pakai HTTPS segala macam, jadi bisa dilihat apa yang kita lakukan. Cara nyadap tinggal sniffing spoofing masuk ke Wireshark. Kita bisa nyadap. Oke, masukin. Saya akan coba serang ini ya, database aja ya langsung ya ntar. Ini Wireshark, kita bisa analisa, ini capture, start. Oke. Jadi kita bisa lihat paket-paket yang ini sorry, capture. Oke, ini kelihatan. Coba telnet. Sorry, telnet 71 bisa nggak? Oh, nggak ada telnet di sana. Telnetnya nggak dipasang. Kalau di server saya dipasang telnetnya buat buat ngasih demo ini. Berarti telnet nggak dipasang, ya udah. Kita nggak bisa demoin ini. Nggak bisa Ctrl C. Wait, bisa. Cuman lama aja ya. Lama ini ada nih. Parah. Bisa masuk, cuman lama banget nungguinnya ya. Wah, lama banget. Telnetnya lama. Ya udah, males nungguinnya. Tapi ini bisa dilihat sih sebenarnya. Nah, oh, di sini bisa kita lihat sih apa yang terjadi. Capture stop. Nah, ini kelihatan telnet-telnet ini dan kita bisa klik salah satu paket telnet, kemudian kita bisa analyze, follow TCP string. Nah, ini yang kelihatan sih. Oke, jadi kelihatan dia sebenarnya udah ngasih lihat login, kita tinggal masukin aja. Nah, coba kita masuk ke browser. Saya akan coba lakukan SQL injection ya. Nah, saya akan coba masuk ke DVWA dulu. Jadi tadi 192.168.71. Oke. Di sini kita bisa lihat banget. Di sini adalah Metasploitable. Di sini ada DVWA. Oke. Ini DVWA. Ini buat DVWA adalah aplikasi buat belajar nyerang. Username-nya adalah admin, password-nya password. Jadi ini buat belajar serangan. Contoh paling sederhana adalah command execution. Jadi kita bisa memasukkan perintah ke DVWA. Di sini misalnya saya coba ping ke 192.168.0.222. Nih, dia bisa ngasih lihat bahwa dia bisa ngeping ke 2222. 222 tadi router yang saya pakai. Ini yang normal seperti ini. Cuman kalau kita ngerti server bagaimana cara kerjanya, kita bisa nyalipin perintah di situ. Misalnya saya ada di server ya. Sudo su kebiasaan msf admin. Saya masuk ke folder etc. Itu folder etc adalah tempat ini ya, tempat semua file konfigurasi itu berada. Saya bisa ngelihat password. Nah, ini adalah file password. Oke. Ini saya berada di server. Saya bisa more password, nanti kita bisa lihat user yang ada siapa aja. Terutama yang di atas 1000, sorry. Ini ada user namanya user dan ada user namanya service. Dan itu setengah dari kerjaan kita udah dapat nih sebenarnya. Jadi udah kita tahu username-nya apa, tinggal kita ajar passwordnya aja. Oke. Nah, caranya gimana untuk dapat file itu dari luar? Caranya tinggal gini aja, 192.168. Nah, kasih titik koma cat etc passwd. Nih, submit. Wait. Oh, oke. Dia ngasih tahu ada error. Jadi saya nggak bisa nih di sini. Oke. Jadi 192 ini nggak bisa dikerjain kayak gini. Dia bilang you have enter an invalid IP address. Nggak mau dia. Jadi dia tidak mau dilakukan command injection. Caranya gimana supaya dia mau? Ini saya masuk ke DVA Security. Ini kondisinya settingannya lagi high. Jadi nggak bisa. Supaya saya gampang, saya login dulu, submit. Baru saya bisa serang yang gampangnya. Oke. Coba 192, coba sekarang harusnya mau sih. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nih, harus. Nah, mau. Jadi saya rubah dulu dari high ke low, lupa.
kebiasaan. Ini kelihatan dia bisa dapat ini dan kemudian kita dapetin ini. Ini teknik hacking yang pertama. Jadi kita bisa dapetin file etc password dan dalam file etc password ini kita dapetin ini sih sebenarnya. Nah ini. Pokoknya yang punya user ID di atas 1000 itu user manusia biasanya. Ini ada service, ada user. Oke. Saya punya waktu 15 menit lagi, saya coba melakukan SQL injection ya. Anda bisa baca di Ono Center Wiki, oke, dan bisa masuk ke DVWA misalnya, dan di sini ada SQL. Nih, di sini ada perintah SQL di server DVWA. Oke. Jadi di DVWA itu kita bisa melakukan SQL injection. Biasanya kalau kita lakukan SQL injection bentuknya kayak apa sih namanya? Bentuknya kayak hafalan sih. Tapi kita nggak akan lakukan hafalan tadi. Di sini sudah ada menu SQL injection. Jadi kita masukin perintah ke dalam SQL. Misalnya user ID 1, kalau kita submit, keluar first name-nya admin, surname-nya admin. Kalau 2, kelihatan Gordon Brown. 3, kelihatan hack nih. 4, kelihatan Pablo Picasso. 5, Bob Smith dan sebagainya. Nah, yang kita perlu lakukan adalah bisa nggak kita dapetin username passwordnya dengan informasi yang kayak gini doang. Jadi ini saya akan masuk ke dalam server. Oke, saya bikin setengah-setengah aja ya. Ini setengahnya. SSH masuk ke MSF admin at 192.168.7 berapa tadi ya? Sorry. If config 71. Oke. 71. Yes. Saya nge-remote dari atau kenapa nggak ini aja ya udah kagok lah. Coba kalau ini saya kecilin gimana? Oke. Udah ini aja dah, ini mah nggak usah lah saya akan coba ini layar saya akan saya bagi dua supaya enak lihatnya. Saya akan bagi dua seperti ini. Oke, turun ke bawah. Oke, ini saya ke bawahin. Nah, saya akan buka terminal ini. Ups, jangan kayak gitu. Dari sini aja yang enak. Nah, ini saya kecilin. Saya punya setengah layar lagi buat terminal seperti ini. Oke, clear layar. Clear layar. SSH ke server. Ono. MSF admin. At 192.168.071. Yes. Nunggu. Nah, saya akan demokan antara perintah di server sama perintah di sininya seperti apa. Di servernya saya akan praktekkan ini, tapi harus login dulu ke server. Cepetan dong kalau bisa login. Lama banget ya masuk ke servernya. Oke. Jadi kalau bisa masuk ke server, saya akan lakukan seperti ini. Ini dia masuk. MSF admin. Oke. MSF admin. Username yang salah. Alah. Nunggu lagi, lama. MSD admin. Ya nggak masuk lah. Soalnya username MSF Metasploit Framework admin. Nanti passwordnya MSF admin lagi. Ini lama nih urusannya. Nunggu dulu bego dia. Oke, saya akan kasih lihat yang ini aja ya. Oke, ini berhasil masuk MSF admin. Masuk. Clear. Waduh, nggak mau di clear dia, bego. Sudo su MSF admin. Nah, sekarang jadi masalah password rootnya dia apa? MySQL minus u root.
Coba. Oh, masuk langsung. Ya udah, saya bisa masuk langsung ke MySQL tanpa masuk root tanpa password. Geblek ini. Parah banget Metasploitable. Kalau saya masih kasih password 1234566. Kalau Metasploitable tanpa password bisa masuk ke root Gelo. Gelo asli Gelo ini mah. Oke, sekarang saya pengen lihat show databases. Kita bisa lihat ada beberapa database, ada yang namanya DVWA, Metasploit, MySQL, OWASP, ada TikiWiki dan sebagainya. Saya akan pakai use DVWA. Saya ganti database-nya pakai DVWA sekarang. Nah, sekarang di sini eh, kita pakai PHP, kita kasih perintah pakai PHP, nanti kita akan kirim perintah select first name last name from tabel user, di mana user ID sama dengan string ID. String ID ini diambil dari sini nih, dari sini. Jadi kalau satu kelihatan admin. Nah, sekarang kita akan lakukan itu di sini. Select ini kita akan lakukan di server paste. Kenapa keluarnya jadi kayak gini, men? Copy, paste. Alah, kok nggak mau sih? Oh, ini dari Kali Linux langsung ya? Walah, nggak mau dia di copy paste dari Kali Linux rupanya. Harus dari sini dia kalau mau copy paste yang enak. Kali Linuxnya cancel. Ini cancel aja, saya ini dia DVWA masuk sini ya. Oke, ini geser, ini tutup, coba ini turun ke bawah. Oke, jadi ini bisa di copy paste, kalau yang tadi nggak bisa nih. Nih, ambil, klik kanan copy, paste. Ini ke atas saja ya. Ini kelihatan admin-admin, dan kalau kita masukin ke sini 192.192.171, sorry, DVWA admin password. Oke, kita masuk SQL injection, ini tutup. Satu admin-admin, di sini admin-admin. Coba saya ganti 2, Gordon Brown. Kalau 2, Gordon Brown. Nah, kalau kita mau ngecek ini bisa diinjek atau enggak, caranya adalah kita kasih perintah yang rada-rada. Misalnya kayak gini nih. Persen or 00. Oke, saya ambil. Langsung keluar semua nih. Admin-admin, ini ada kata or di sininya, dan di webnya seperti apa? Di webnya saya ambil dari sini nih. Perhatikan kutip ujung-ujungnya nggak saya ambil yang tengah aja, copy paste, saya masukin sini. Oke. Oh, DVR security-nya harus dirubah. Oh, masih high lagi. Rese lu mah. Parah banget. Oh, bisa keluar. Jadi tiap kali saya harus keluar dulu security-nya. Bisa sih defaultnya saya rubah. Beres ya. Jadi keluar semuanya. Sebenarnya keluarnya seperti ini sih. Nah, supaya ini nggak kepake. Nah, sekarang kalau udah tahu kita bisa injeknya macam-macam sih. Bisa satu-satu, bisa senak jidat sih. Nih, saya akan masukin yang ini juga. Nih. Nah, kemudian saya akan coba masukin perintah yang lebih panjang. Ini ada persen or 0 sama dengan 0 union select null version. Jadi kita bisa tahu si MySQL-nya versi berapa di sininya. Jadi saya ambil yang ininya, kalau mau di SQL benarnya kayak gini lengkap, taruh di SQL yang ini. Ini dapetin semuanya. Kalau mau lewat web saya ambil ini aja, antara kutipnya diambil aja di situ. Jadi saya ambil segini. Yang perlu dilihat ini versinya sebenarnya. Versi MySQL-nya adalah versi 5051A.
5051A gitu ya. Nah, sekarang kita udah bisa masuk, kita bisa lihat lagi user yang akses ke database-nya siapa. Di sini harusnya keluarnya root at localhost. Saya akan ambil ini segini, klik kanan copy, ini paste di sini. Root at localhost dapat. Nah, ini ngeri banget karena kita bisa akses ke database dan yang akses adalah root. Nah, kacau itu ceritanya. Nah, sekarang kita bisa langsung lagi eh database apa yang lagi dipakai. Harusnya database DVA yang lagi dipakai. Nih, saya masukin di sini. Ini kelihatan database DVA yang lagi dipakai. Terus kita lagi masukin. Nah, ini SQL injection seperti ini sih. Oke. Cuman Anda buat ngarang perintah-perintah seperti ini harusnya harus tahu perintah MySQL sih sebenarnya. Oke. Nah, ini kita ngelihat table apa aja yang ada di situ. Kalau kita paste di sini, kita dapat semua tabel yang ada dan kita tertarik pada tabel users sebenarnya. Nah, ini kalau yang kita tertarik adalah users yang ini nih. Tabel users yang ini. Oke. Nah, kalau kita bisa pakai tabel users, kita pengen lihat user ID-nya apa aja nih. Bukan user ID, apa sih struktur datanya seperti apa. Kalau kita ambil kayak gini, kalau kita tempel di sini kita dapat struktur datanya seperti apa. Wait. Ini ada user ID, ada first name, ada last name, ada username, ada password. Tapi passwordnya kemungkinan masih di hash. Kita ambil dari sini aja. Segini. Kita akan dapetin semua itu. Coba lihat di sini. Dapetin ini ya. Ada user ID, ada first name, last name, username, password. Nah, sekarang kita akan pengen dapetin password yang walaupun dalam kondisi di hash seperti apa passwordnya. Nah, kita masukin yang ini aja. Segini sampai sini. Klik kanan copy, paste. Wih, kenapa nggak keluar? Klik kanan copy. Nah, dapat nih dia. Jadi kita bisa dapat passwordnya kondisinya di hash seperti ini. Oke. Jadi kita nggak tahu passwordnya apa. Coba kita crack ini passwordnya. Kalau admin tadi passwordnya password ya. Coba bener nggak? Kalau kita ambil yang ini, kita masukin ke crack hash. Crack MD5 ya. Coba MD5 aja langsung. Di crack station. Kita masuk ke sini crack station. Saya masukin aja passwordnya ini. I'm not a robot. Crack hash. Langsung dia dapat password. Oke. Coba kita cek yang lainnya. Gordon Brown passwordnya apa? Username-nya udah jelas Gordon B. Kita lihat passwordnya apa. Tinggal masukin sini aja. Paste. I'm not a robot lagi. Crack hash. Passwordnya ABC123 langsung dapat. Jadi kita ngejolin passwordnya seperti itu sih kira-kira. Oke. Jadi kira-kira itu yang dipelajari. Dan nanti ujungnya adalah kita harus jadi auditor dari ISO 27001. Paling gampang kalau kita pakai ini sih sebenarnya. Pakai template. Coba saya back dulu. Sebelum saya tutup, saya kasih lihat tugasnya seorang auditor. Jadi kita main template. Paling gampang sih cari di googling aja kayak gini. Google. Oke. Cari template ISO 27001. Jadi banyak yang ngasih template sih. Karena ini checklistnya banyak banget, ada ratusan checklist. Ups, dia dagang $400. Tapi ada yang gratis sih. Cari yang gratis dulu. Ini ada free ISO 27001 checklist template. Cari aja di situ. Jadi kita bisa nih risk assessment template, ada control checklist,
Nanti kita bisa ambil ininya, bisa dicontek. Tapi ada filenya kalau nggak salah, coba saya lihat ISO 2701. Ini bisa diambil, ini ada file Excel ini. Ini ada auditor ISO 700 auditor checklist, kita klik aja, kita bisa ambil sih. Nanti kita bisa baca checklistnya di sini. Ini lagi ngupload. Nanti kita bisa. Jadi kalau sebagai auditor kita butuh panduan sih. Jadi panduan ini lama banget ya. Saya kira-kira bentuknya kayak gini nanti. Kira-kira kayak gini. Jadi kita bisa lihat requirement atau task yang harus dilakukan apa, assign to siapa, comply enggak, last update apa, dan ini harus diisi semua. Dan ini prosesnya audit ini bisa beberapa bulan, yang serius ya, harganya mahal dan bulanan. Kalau nggak serius ya bisa murah sih. Cuman hasilnya juga ya begitu deh. Oke, mana tadi? Ini dia. Nah ini dia. Nih. Kalau Anda mau bisa kirim harddisk aja, nanti bisa di-copy. Demikian, nggak ada pertanyaan sama sekali ya. Keren banget nih gue. Gak ada pertanyaan. Nggak ada, jangan khawatir semua nggak ada di web, karena saya dapatnya nyolong. Jadi nggak ditaruh di web. Kalau mau kirim harddisk, saya kasih tahu dah cara ngirim harddisknya. Bentar. Masuk ke sini. Ono Center, Wiki, e-book. Oke. Turun ke bawah, klik e-book. Ini saya copy aja. Tuh URL-nya. Jadi kalau cuman buat security sekitar 300 giga, sebaiknya pengalaman saya sih pakai WD sih. Nah ini alamatnya ada di sini, ada nomor teleponnya, tapi jangan berusaha, ini bukan telepon saya, jangan khawatir. Jadi jangan tanya tentang hacking dan sebagainya ke telepon ini ya. Oke, selipin duit 20.000 buat ongkos kirim balik, itu aja sih. Beres ya, jadi nggak ada di web, jangan khawatir. Tidak ada di web, copy hard disk. Kalau mau download sendiri juga boleh, nggak masalah sih sebenarnya. Semua perusahaan Ono di-download dari torrent sih, pakai torrent. Dan ini saya downloadnya udah 10 tahun lebih. Makanya saya punya beberapa tera filenya, karena saya downloadnya belasan tahun sih sebenarnya. Begitu. Beres ya? Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nggak ada lagi pertanyaan, aman? Nggak ada. Eh, kelas apa pakai apa? Tadi di Kali Linux itu ada yang buat brute force password sih sebenarnya. Di Kali Linux mana tuh di Kali Linux? Nih, saya kasih lihat dikit lah. Ini kalau cuma ngejebolin password nih bisa di Kali Linux. Anda masuk ke aplikasi, di sini ada nih password attack. Jadi ada password attack, silakan dicoba. Ada yang online, ada yang offline, bisa dicoba-coba. Dan di sini kita perlu bikin word list sih, kalau mau cepat, kira-kira gitu. Jadi semuanya ada di Kali Linux. Waktunya speed banget sih, sejam kurang banget. Ini pelajaran 1 semester sih sebenarnya. Cuman dikasih waktu 1 jam, jadi ya icip-icip banget sih sebenarnya. Tapi Anda kan ada training ya harusnya, jadi harusnya lumayan terbantu lah, kira-kira gitu. Oke, nggak ada lagi, aman ya? Aman? Oke, tolong kalau ada apa-apa bisa pakai Twitter. Kalau email biasanya kita pakai buat koordinasi. Oke, mudah-mudahan sukses buat Anda semua, tetap sehat, tetap bersemangat. Oke, terima kasih. Bila Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sampai sekian. Terima kasih. Saya leave dulu ya. Makasih.